Masih bersama kami di Presisi Siang. Dalam mempersiapkan kelancaran arus mudik Lebaran 2024, berikut cuplikan dialog saya bersama Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan. Pemirsa Polri TV, data dari Kementerian Perhubungan diperkirakan sebanyak 193,6 juta orang yang akan melakukan perjalanan mudik di tahun 2024 ini. Berbagai skema juga akan dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia demi perjalanan yang aman dan nyaman bagi seluruh pemudik. Lantas seperti apa skema yang akan diberlakukan? Sudah bergabung bersama kami Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan. Apa kabar, Jenderal? Tetap semangat, Jenderal, di puasa ini, walaupun di luar sana cuaca kadang panas dan juga hujan. Jenderal, ini bagaimana kesiapan Polri dalam mudik dan juga nanti arus balik tahun ini, Jenderal? Ya, betul. Tadi animo masyarakat cukup tinggi ya. Ada 193,6 juta yang akan melakukan perjalanan mudik. Tentu kita sudah melakukan persiapan-persiapan ya. Sudah jauh-jauh hari, sudah 2 bulan yang lalu kita mulai melaksanakan survei jalur ya. Kita mengecek kesiapan jalur, baik itu di tol, di arteri ya, Trans Jawa sampai dengan arteri utara, selatan, tengah, itu bisa kita survei dan kesiapannya sesuai dengan hasil survei 95 mantap, tingkat kemantapannya. Artinya cukup baik ya. Kemudian kita juga melakukan mengecek kesiapan personil, ya, material, sampai kita melakukan simulasi tactical program, simulasi di ruang sosial tertentu, sehingga kita bisa menemukan skema-skema apa yang akan kita lakukan pada arus mudik tahun 2024 ini. Ini kalau tidak salah tanggal 5 April nanti ya, Jenderal, mulai diberlakukan. Dan apa saja yang akan dilakukan? Apakah nanti akan ada kontraflow ataupun ganjil genap? Silakan, Jenderal. Betul, jadi kita setelah kita survei, kita menentukan skema ataupun cara bertindak ya. Mulai dari pembatasan angkutan barang, ini untuk mengurangi volume kendaraan yang ada di jalan ya. Kemudian melakukan pembatasan mobilisasi kendaraan dengan penerapan ganjil genap ya. Kemudian kita juga menambah kapasitas jalan, melakukan kontraflow mulai dari 1 lajur, 2 lajur, 3 lajur di penggal jalan tertentu. Kemudian kita juga akan melaksanakan skema one way dari kilometer 72 sampai dengan kilometer 414 di Kali Kangkung ya. Begitu juga sebaliknya ya pada saat arus balik ya. Kemudian kita juga akan melakukan delaying system untuk kendaraan yang mengarah ke pelabuhan. Artinya ketika pelabuhan ini sudah kapasitasnya sudah overload ya, kita akan melakukan delaying system, kita masukkan kendaraan ke buffer zone yang sudah kita siapkan. Untuk pelaksanaannya sesuai dengan surat keputusan bersama antara Korlantas, Bina Marga, kemudian Dirjen Hubdat, itu mulai tanggal 5 kita akan berlakukan skema tersebut ya, mulai dari kontraflow, pembatasan sampai dengan delaying system. Tanggal 5 pukul 14.00 ya, kita akan berlakukan skema one way, kontraflow, pembatasan barang ya, angkutan barang itu di jalur ke arah timur untuk one way dan kontraflow. Kemudian itu sampai tanggal 7 rencana. Ya. Kemudian tanggal 8 kita juga akan berlakukan hal yang sama mulai tanggal jam 8.00 sampai dengan 24.00. Tanggal 9 juga akan kita berlakukan ya. Tentu ini semua kita akan lakukan sesuai dengan kondisi arus lalu lintas yang ada di pada saat itu ya. Artinya kita sudah punya indikator kapan harus melakukan one way, kapan harus melakukan kontraflow, kapan harus melakukan delaying system. Ini ada indikator ini ya, arus lalu lintasnya. Jadi ketika arus lalu lintas dalam 1 jam itu sudah mulai 5.000 ya untuk Jakarta Cikampek, kita akan berlakukan kontraflow dari 1 sampai 3 lajur. Ketika di Cikampek sudah 2 lajur, kita akan berlakukan one way di Cipali sampai dengan Semarang. Begitu juga untuk ke arah Merak ya. Juga kita akan melakukan delaying system ketika
PC rasionya sudah 0,6 di pelabuhan, kita akan melakukan direct system. Berarti ini semua situasional ya Jenderal, melihat situasi yang ada di lapangan seperti apa. Menarik tadi Jenderal sempat menyebutkan tanggal-tanggal 5-7, kemudian 8 dan 9. Masyarakat ingin mengetahui data tersebut bisa diakses lewat mana Jenderal? Bisa, silakan di kontak center Korlantas Polri di 1.500 669, kemudian di IG Korlantas NTMC, di Twitter juga sama. Itu kita selalu update untuk informasi-informasi update di pada saat nanti operasi ketupat ini. Baik, begitupun dengan rekan-rekan media juga akan bekerja sama ya Pak untuk mensosialisasikan jadwal-jadwal kontraflow, kemudian juga one way dan ganjil genap. Jenderal tadi menyebutkan kemungkinan jika ada ganjil genap, masyarakat juga ingin tahu apakah jika melanggar nantinya akan dikenakan sanksi? Ya tentu kita yang pertama ganjil genap ini harus kita lakukan karena melihat simulasi ini kapasiti rasio masih cukup tinggi. Ya. Bagaimana nanti penegakan hukumnya? Pertanyaan kan itu. Kita tidak akan melakukan putar balik. Ya, artinya tidak diputar balikan seperti yang lalu-lalu. Kita juga tidak akan menghentikan kendaraan yang tidak sesuai dengan tanggalnya. Kita juga tidak akan melakukan tilang manual atau tilang konvensional, ya artinya tidak menghentikan itu. Kita akan memantau melalui ETLE nantinya, ya melalui ETLE. ETLE ini akan memantau terhadap pelanggaran-pelanggaran ganjil genap ini. Tentu nanti kalau nanti ada yang melanggar, kita akan berikan surat konfirmasi ya kepada alamat sesuai dengan STNK. Karena mungkin ini cutinya sampai tanggal 16, surat konfirmasi kita akan kirim setelah tanggal 16 nanti ya. Sehingga tidak ada alasan bahwa surat itu sudah sampai cuman belum dibaca. Kan itu. Setelah kembali baru kita kirim. Baru dikirim. Baik, berarti begitu kembali sudah bisa baca suratnya jika melanggar ya Jenderal. Kalau yang sudah kan betul seperti yang Jenderal katakan di pos-pos pantau begitu ada yang memantau kemudian diputar balikan pada saat zaman COVID Jenderal pada saat itu. Namun saat ini tidak, semuanya menggunakan elektronik. Begitu Jenderal. Antisipasi yang akan dilakukan Polri jika terjadi overload baik di darat ataupun yang menuju ke pelabuhan tadi ada delay system. Selain itu apakah ada lagi Jenderal? Kita sudah menyiapkan contingency plan ya, atau rencana kontingensi ketika contoh di pelabuhan terjadi cuaca ekstrim, kapal tidak bisa merapat, tidak bisa juga menyeberang. Kita akan melakukan rencana kontingensi tersebut. Kita akan keluarkan kendaraan, kemudian dari ASDP juga tidak akan menjual tiket ya. Itu contohnya itu seperti itu. Kita sudah ada plannya untuk kontingensi, termasuk untuk kalau terjadi bencana banjir. Yang saat ini sedang terjadi juga Jenderal di Jawa Tengah. Kita selalu mengalihkan arus lalu lintasnya ke jalur-jalur alternatif yang bisa dilewati. Kita sudah punya peta yang rawan banjir maupun genangan ya di jalan tol maupun di jalan arteri. Kita sudah siapkan untuk rencana kontingensinya. Berarti masyarakat tugasnya tinggal memantau ya Pak pemberitaan begitu betul. Terkait lalu lintas mengikuti di media sosial di kanal-kanal milik Polri. Terakhir Jenderal himbauan kepada masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan mudik, silakan. Tentu yang pertama ini dipersiapkan ya, perjalanan untuk mudik ini masih lama nih. Kita bisa menjadwalkan kapan saya harus mudik, sesuaikan dengan tanggalnya tentu ya. Puncak arus ada di tanggal 6 dan tanggal 8. Itu hindari atau kurangilah ya. Artinya bisa nanti tanggal 5 atau tanggal-tanggal yang lain. Dan semuanya di tanggal 6, tanggal 8. Jadi buatlah jadwal untuk perjalanan. Kemudian yang utama kesehatan ya. Pastikan kesehatan dalam keadaan prima ya. Kalau tidak sehat jangan mengemudi. Kemudian persiapkan kendaraan yang prima juga sehingga tidak mogok, tidak ada hambatan di jalan ya. Sehingga ini juga memperlancar arus, tidak mempengaruhi kendaraan yang di belakangnya. Kemudian yang ketiga, ikuti arahan petugas ya. Tentu arahan petugasnya untuk kelancaran semuanya ya. Ikuti aturan yang ada, tidak memotong jalur, tidak siksa, tidak over speed ya.
kemudian tidak berhenti di bahu jalan, sehingga perjalanan mudik maupun balik ini bisa lancar, aman, selamat, dan nyaman nantinya. Dan jika lelah, istirahat di rest area ya Jenderal? Tentu ya pada saat tadi tidak fit, lelah, istirahat. Ya kalau rest area penuh, bagaimana? Silakan keluar dari gate terdekat ya, karena di luar di arteri sudah disiapkan juga rest area yang untuk lebih nyaman lagi di rest area di arteri. Baik, terima kasih kami ucapkan Jenderal atas waktunya telah berbagi bersama pemirsa Polri TV, Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Aan Suhanan. Demikian perbincangan kami. Tetap jaga kesehatan, pastikan kendaraan dalam kondisi prima, dan selamat mudik serta salam presisi. Program mudik gratis dengan menggunakan kapal perang TNI Angkatan Laut akan dilaksanakan dengan beberapa rute ke wilayah Pulau Jawa. Informasinya akan kami sajikan setelah jeda berikut ini.